lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, maplubi. Assalamu alaika, ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya Muhammad, sahibus syafa'at, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa bersama kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana kita marilah bersama belajar membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta, supaya kita mampu meluluhkan, menundukkan jiwa, tidak angkuh takabur merasa telah memahami segala apa yang ada di alam semesta, dan kita mampu melebur keangkuhan-keangkuhan jiwa yang merasa lebih baik daripada sesamanya, pemirsa. Di malam yang penuh ridho rahmat Sang Maha Pencipta, kali ini kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, kanugerahan salah satu perwujudan dari sang legenda cerita Kondang Kaloka di Nusantara, yang berupa kayu telaga sari, pemirsa. Kayaknya mirip dengan naga sari. Itu loh makanan makanan yang sering ada di acara-acara hajatan kemantenan. Naga sari. Kayunya juga ada sebenarnya, pemirsa, tapi kali ini kita akan nugrahan kayu yang mirip nagasari, tapi bukan nagasari, namanya adalah telaga sari. Dia punya keistimewaan, selain punya keutamaan. Keistimewaannya apa dan keutamaannya apa? Keutamaannya, kayu telaga sari itu bila dibakar, itu bisa asapnya itu lurus tegak kayak apa itu ya namanya, kalau di daerah saya genter, atau seperti kayak kayu lurus, kayak lurus tegak itu loh. Kalau di tempat saya namanya genter, pemirsa. Kayak tower. Kayak tower katanya. Tiang. Kayak tiang lah itu. Tiang. Jadi istilahnya lurus, pemirsa. Ke atas itu lebih dari 1 meter. Jadi tanpa belok gini, pemirsa. Itu keutamaan, keistimewaan dari kayu telaga sari ketika dibakar, pemirsa. Dan tidak sembarangan orang yang bisa berkerejekian, berkanugerahan memiliki kayu telaga sari, pemirsa. Apalagi yang mengandung galih, getah yang menghitam, istilahnya seperti gaharu. Itu yang seperti itu jarang sekali. Itu kalau dibakar itu biasanya keutamaan, keistimewaan, kegunaannya diperuntukkan untuk alam kegoiban yang kasta-kasta angkasa, kasta-kasta yang bersifat bangsawan dari bangsa-bangsa, kekasih-kekasih yang maha kuasa yang nggak kelihatan mata. Jangan sebut mereka setan, pemirsa. Mereka juga hamba Sang Maha Pencipta yang punya kasta-kasta, yang punya kelebihan-kelebihan, yang dekat juga dengan Sang Maha Pencipta. Jangan kita merasa kita yang lebih mulia, walaupun memang ada sebuah mutiara kata bahwa bangsa manusia itu lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi nanti dulu, pemirsa, itu adalah kalau enggak tepat cara peletakannya akan menjadi kesombongan, ketakaburan kita. Nah, itu biasanya kayu telaga sari ini dibakar untuk penghormatan, untuk membuka dimensi gerbang alam yang tingkatan angkasa, kayak ke keraton mana Kidul itu. Pernah dengar nggih? Keraton Kidul atau apa itu, yang kayaknya yang paham beliau-beliau ini. Ini yang punya hubungan dengan Keraton Kidul, entah kita nggak berani menyebutkan, pemirsa, itu privasi. Nah, tapi yang jelas memang itu adalah satu penghormatan. Kayu telaga sari itu asapnya wangi dan kastanya itu lebih tinggi dari cendana.
dan lebih tinggi dari gaharu pemirsa. Padahal gaharu itu sudah sangat luar biasa nilai nominalnya. Dan saat ini kita akan nugrahan kayu Telaga Sari yang lagi dinikmati oleh para pecinta cahaya ayat semesta ini. Lah ini malah ini yang agak nyeleneh pemirsa. Ini bisa dibuat ngerokok 2 batang rokok pemirsa. Milik Ki Ageng Silorjo ini. Ini kayaknya sebuah simbol. Jangan-jangan ngepang ini. Simbol bini 2 tuh. Maaf pemirsa bercanda. Pokoknya orang ngepang bojone. Nah, betul masuk. Nggih. Rokok oleh ngepang. Ngapunten, Gus. Nggih. Kayaknya aku rasa 2 loh, enggak Gimana? apa juga. Loh, oh iya maaf pemirsa. Sebenarnya kita nggak pernah sama sekali merokok, tapi menghormat pada para saudara-saudara pecinta cahaya ayat alam semesta, bolehlah sekali-kali kita menikmati rokok juga. Rasanya kok kayak gimana? Mbak Kopo turun. Rasanya kok kaku. Maaf pemirsa. Mari kita lanjutkan. Temanya adalah kayu Telaga Sari. Dan kayu Telaga Sari ini lagi dinikmati oleh para saudara-saudara, para pecinta cahaya ayat alam semesta ini pemirsa. Yang barusan saja kita dapatkan kapan harinya, itu di puncak Gunung Ganesa pemirsa. Di sana masih banyak berlimpah pohon-pohon Telaga Sari. Yang pohon Telaga Sari itu tidak bisa tumbuh di sembarang tempat pemirsa. Itu tumbuhnya di tempat-tempat tertentu saja yang di situ bisa kayu Telaga Sari bisa tumbuh di sana. Salah satunya di puncak Gunung Ganesa. Ini benar-benar luar biasa pemirsa. Pemakainya ini nanti akan mempunyai dampak energi alam semesta yang sangat luar biasa. Hati-hati pemirsa, sampai perhatikan benar-benar para perokok di sebelah-sebelah saya yang memakai kayu Telaga Sari ini bila nanti berbaur di kalangan permasyarakatan kita, itu energi daya pikatnya luar biasa. Nah, ini bisa membuat satu kehebohan di sekitar kita nanti. Karena apa? Dia nanti akan menarik daya, peletnya itu loh yang bahaya. Nanti sampean bisa istilahnya kangen, teringat terus kepada beliau-beliaunya. Karena apa? Energi alam semestanya, kayu Telaga Sari itu bangsa lembut yang tingkat angka saja sangat suka, gitu. Ketika kita pakai untuk merokok, ini nanti bisa benar-benar menjadi sebuah sarana yang sangat luar biasa. Tanpa jopo. Jangan ini simbol. Tanpa japa, tanpa mantra. Apalagi lah kalau pakai Telaga Sari yang ini. Langsung simbol. Cepat oleh jodoh. Lah, hati-hati Ki Nganu Silorjo. 2 ini hanya kunci rokoknya saja loh ya, rokoknya saja loh. Jangan sampai pasangan cintanya loh ya. Nah, iya. Jangan sampai loh. Jadi Ya. hanya bercanda pemirsa biar awet muda. Ini kita boleh menikmati sekali-kali pemirsa. Aku mau njiko ya pas lurun. Ornya apa tuh cacah gitu. Lah iya, ini tadi Ki Ageng Silorjo itu kok tanpa mengira, tanpa menyangka pipa rokoknya itu bercabang 2 pemirsa. Katanya teman-teman para pecinta cahaya ayat alam semesta lainnya, itu adalah sebuah simbol filosofi alam semesta. Kira-kira yang bercabang itu apanya? Istilahnya kan gitu. Maaf pemirsa. Alam sekitar kayaknya ada suara-suara yang memang di pembukaan kita sudah mengatakan bahwa pemirsa itu tidak hanya satu alam saja, ada alam-alam yang selain alam kita. Jadi kita sebut biasanya di alam semesta manapun berada. Jadi ada yang mengikuti, ada yang ikut istilahnya ngopi. Ya ini bagi yang punya kelebihan ridho rahmat ilahi bisa melihat apa yang nggak kelihatan oleh mata istilahnya biasa. Nah ini kayaknya bisa melihat pemirsa, tapi kita persilahkan saja untuk, nah itu pemirsa, barangkali masuk di suara kamera loh, dari tadi itu suaranya ikut nimbrung. Karena apa? Kita memang ada di rumpun bambu pemirsa,
Istilahnya lah itu terus dari tadi ada suara-suara itu. Bukan salah mereka-mereka ya, memang kita aja yang dini hari tengah malam malah mengadakan acara di bawah rumpun bambu. Ya kita persilahkan, kita asal tidak saling menyerang saja. Kalau hanya interaksi ya kita relakan dan kita persilahkan untuk bergabung melihat acara-acara kita pemirsa. Kita sambil merokok ya pemirsa. Maaf nggak luas pemirsa. Dan kalau yang punya kita ini agak berbeda pemirsa. Kalau punya saudara-saudara yang lainnya itu adalah kayu telaga sari yang menjadi favorit dari Sang Dewi Samudra, sang penguasa lautan samudra, yang kiranya para pemirsa sudah sama pada mengenalnya walaupun kita tidak menerangkannya siapa beliaunya. Ini adalah kayu yang sangat difavoriti, yang sangat disukai oleh Sang Dewi Samudra, pemirsa. Dan malam ini kita akan nugrahan energi alam semesta ini untuk kita mencoba untuk merasakan rasanya kayak gimana kenikmatannya energi dari kayu telaga sari ini. Rasanya gimana Ki Jodrono? Rasanya enak sekali. enak sekali pemirsa. Oh, itu loh. Itu Ki Jodrono loh yang bilang. Padahal Ki Jodrono itu jarang bilang yang A, B, C, D, Oke loh. Itu bisa mengatakan enak sekali. Terus selain enak sekali Ki Jodrono, barangkali ada rasanya cenut-cenut atau rasa geringgingen atau rasa apa Ki Jodrono? Rasanya unik. Unik pemirsa. Uniknya kayak gimana kira-kira? Maaf tak kejar Ki Jodrono. Apakah kayak ada gelombang energi yang istilahnya berbeda sensasi? Nggih. Oh, gitu pemirsa. Ini Tambah kaya paku. pernyataan Ki Jodrono pemirsa, dan Ki Jodrono itu tidak sembarangan memberi komentar. Jadi kata-kata dari Ki Jodrono itu lebih mahal daripada emas. Yang merasakan gelombang energi kayu telaga sari yang dipakai pipa rokoknya itu luar biasa. Ini adalah sebuah rasa syukur atas segala penciptaan Sang Maha Pencipta pemirsa, bukan ke arah memusyrikan, mensyirikan, menduakan atau menyekutukan atau menggantikan peran Tuhan. Bukan, sekali lagi pemirsa yang selama ini suka sering musyrikan, ini kita kasih tahu inama amalu biniatan dari kita. Kita dalam misi mensyukuri, menikmati ciptaan anugerah ilahi. Ngaten nggih Ki Jodrono nggih. Kalau pendapat Ki Pesut Mahakam, rasanya apa itu kayu telaga sari kayak gimana? Rasanya dipegang atau energinya gimana? Pegangannya enak, halus. Biasanya kayak. Kok enak halus sih? Kowe biasanya kayak. Seperti biasanya itu. Kowe pegang pipa rokok kok enak halus iki, jangan-jangan bertraveling sampean. Tapi memang berbeda nggih. Nggih, berbeda. Ki Pesut Mahakam. Iki sangke enake yang lato-lato keter ngantek. Wes, Enak Ki, ini. Ki Ageng Selorejo kayaknya mulai ngelindur pemirsa. Sangke enak nggih tipe telaga sari. Yang lato-lato keter kabeh. Lah. Lato-lato di mana? Kok balik dendam. Ayo. Sekali-kali bercanda pemirsa biar awet muda, karena bercanda itu salah satu dari ayat kitab suci mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa saja yang mengamalkan ayat ini insya Allah yang bersyukur, beriang gembira atas skenario segala lakon kehidupan yang dikasihkan oleh Sang Maha Pencipta, kita nikmati, kita jalani dengan canda tawa nggih. Sudah ya, itu adalah janji dari Yang Maha Kuasa akan digantikan atau ditambahi segala penderitaannya menjadi kebahagiaannya, kesialannya akan menjadi keberuntungannya, istilahnya kesendiriannya akan mendapatkan pasangan cintanya. Amin, amin, yang bilang amin keras ini kayaknya mulai ada tanda-tanda. Kuwi sing rong oleh. Lah, Lah sing wis oleh ini apa barangkali ingin tambah? biasane sing loro kuwi mang kok. Lambangnya rokoknya Telaga Sari cabang 2 pemirsa. Paling iya. Efek musim hujan. Lah iya. Rasanya memang benar-benar luar biasa pemirsa. Dan menurut Ki Aryo Pangestu,
menurut panjenengan rasanya pipa rokok dari Telogosari gimana? Ini sangat bagus. Sangat bagus nggih. Kan bisa apa ya? Bisa kita buat mencari gelombang energi apa? Bagus ini masuk ini energi. Positif nggih. Positif. Karya pangestu. Lain. Nggih, nggih, nggih. Alami atau mungkin berbentuk cahaya alami atau mungkin ada kodam orang pakai topi atau mungkin orang pakai belangkon atau mungkin ada orang gundulan. Energi alami dari alam. Gitu. Soalnya dalam wawasan cahaya ayat alam semesta, energi itu ada beberapa, salah satunya adalah berbentuk sosok-sosok makhluk yang disebut sering pada permasyarakat kita sebagai kodam atau apa. Enggak ada nggih? Nah, jadi ada satunya lagi itu berbentuk sinar cahaya murni, pemirsa. Jadi dia itu adalah nur kodrat ilahi yang maha kuasa itu dalam edukasinya adalah menyebarkan energi ke alam semesta. Ditebar ke alam semesta dan energi itu bertebaran kemana-mana mencari tempatnya, pemirsa. Mencari masuk ke batu, masuk ke besi, masuk ke kayu dan ke lain-lainnya. Ada juga yang sempat tertangkap oleh ahli-ahli tirakat, ahli-ahli istilahnya manunggal rasa dengan Sang Maha Pencipta yang punya daya-daya peka, itu ditangkap oleh beliau-beliaunya. Jadi energi alam semesta itu memang disebar oleh Yang Maha Kuasa ke alam semesta dan tugas kita adalah menjemputnya, mengambilnya dan menikmatinya, mensyukurinya. Ini adalah misi rasa syukur kita bahwa Allah Maha Pencipta itu menciptakan energi alam semesta yang berbentuk kayu telaga sari ini dan beliau-beliau menyatakan rasanya luar biasa sekali. Dan menurut Ki Aryo Pangestu itu positif, pemirsa. Kalau menurut Ki Ageng Selorjo itu gelombang rasanya bagaimana yang dirasakan? Gelombang rasanya sangat enak. Kalau buat munajatan ini lebih mengena. Oh gitu. Mengena itu istilahnya mudah tembus. Mudah. Terkabul ngoten nggih? Nggih. Jadi kita sambil menikmati rokok itu sebuah media untuk jembatan memanjatkan doa. Nggih. Betul. Terus rasa lain-lainnya Ki Ageng Selorjo barangkali Nambah bojo. nambah bojo. Maaf bercanda pemirsa. Nanti yang di rumah nanti nggak dibukain pintu sampean. Satu aja habis-habis. Lah. Satu aja nggak habis-habis kata Ki Ageng Nunda. Selorjo. Jadi Ki Ageng Selorjo ini adalah sosok pawang hujan, pemirsa. Jadi salah satu teman sarana adalah rokok. Dan rokok itu bila digabungkan dengan energi alam semesta kayu telaga sari itu akan menjadi sebuah energi yang sangat positif dan sangat menopang dari profesinya, pemirsa. Nah, dan kebetulan memang ini tadi yang jadi percandaan tertawa itu pipa rokoknya itu kok lubangnya 2. Bisa dimasukin 2 rokok gitu loh, pemirsa. Makanya teman-teman yang lain itu tadi ketawa, nggak ada habis-habisnya. Terus keistimewaan lainnya Ki Ageng Selorjo barangkali? Ya cukup itu. Ini beliau niki pemirsa yang kita kenal sebagai pawang hujan dari area Selorjo sana, Blitar, Kota Patria. Ya, yang beliaunya ini kondang kaloka di sana dan beliau adalah penerus dari seniman praktisi pawang hujan, Ki Ageng Selorjo. Dan pendapat dari Ki Agung Eksigondo dari Gunung Kelut area, pipa Telaga Sari gimana? Segar katanya pemirsa rasanya. Nah, iya tapi baunya itu segar. Merasakan dua rokok saya kene rasane sing rasane. Iya, tapi memang berbeda-beda pemirsa. Dari setiap saudara kita menerangkan aromanya berbeda nggih. Selain segar barangkali ada istilahnya Yang saya tangkap gitu. oh segar saja nggih. Nah, intinya positif segar itu pemirsa. Jadi nyaman nggih di dekatnya orang merokok. Di dekatnya orang ngerokok itu yang memakai pipa Telogosari itu rasanya kayak seger gitu. Nggih. Jadi kayak betah di dekatnya gitu nggih. Sawang. Iki betah kula mengkis-mengkis. Insya Allah ini Guyon. sebuah Mas iya, Agung guyon Mas. sebuah kebahagiaan pemirsa. Kita memang dari tempat
yang jauh-jauh area. Kita berkumpul di sini untuk sama-sama berbahagia. Karena nggih, Gak sitok ae lah. Kayak kancane. Wis iki ya wis. Kelar nutupi ngene. Ngeten nggih. jadi peribadahan tingkat tinggi, tingkat angkasa pemirsa adalah berbahagia, beriang gembira, menikmati segala skenario kehidupan yang dikasihkan Sang Maha Pencipta kepada kita pemirsa. Apalah artinya kita sebagai orang ahli agama, ahli peribadan yang tingkat angkasa, tapi kita selalu resah gelisah, gundah gulana, nggak pernah bercanda tawaria, menikmati dengan segala keluh kesahnya, itu justru malah jatuh pemirsa. Kalau istilahnya kita mampu menerima dan bercandaria seperti ini kita justru malah melakukan energi peribadahan tingkat angkasa pemirsa. Maaf, kita agak sedikit menikmati rokok ini karena yang saya pegang ini dari Kembang Kandil, bukan dari Telogosari. Satu ini saja, nggak ada yang lainnya. Kalau yang lain-lainnya Telogosari. Ini Kalau buat rokok bisa kemantil-ngantil. ini aku sebenarnya dari tadi agak khawatir aku. Soalnya kalau saya merokok pakai galih mustika Kembang Kandil ini aku juga punya kekhawatiran menghadapi cobaan-cobaan. Iya, kalau bukan lawan yang setara yang di hadapan kita, kalau selera kita itu loh, terus ketut ke kita karena ada energi Kembang Kandil ini, apakah ya nggak berbahaya itu? Iki lho Mas Agung kudu demen ambek aku wae. Nyedek ae. Ini jadi rokok kita, pipa rokok kita bukan rokok istilah pipa-pipa biasa pemirsa. Ini mengandung energi alam semesta yang benar-benar luar biasa. Dan menurut Ki Sabdo Alam merasakan kekuatan energi dari Telogosari yang dibuat rokok itu kayak gimana? Mantap. Gimana rasanya? Rasane enak. Rokok yang iki malah enak. Seger. Mantap. Selain seger, Energinya sangat kuat. Kalau buat meditasi juga bisa guduhun. Duhun itu raja pelet tingkat tinggi loh itu. Oke, anu sih Sabdo Alam bahaya ini. Terus di sini ternyata energinya kalau dipakai merokok itu kayaknya di otak atau di pikiran, di kebatinan itu kayak riang ya. Iya, tenang. Riang, bahagia. Berarti pusing-pusing, stres hilang ya. Punya hutang nggak ingat ya. Nalika ngerokok ingat Sakit hati, luka-luka, kecewa, ditinggal kekasih, tercinta atau apa wis hilang semua ya. Nggak ada ya. Kalau itu tetap ada. Tetap ingat, Iya. nggak bisa lupa katanya pemirsa. Tapi jangan dendam. Enggak, jangan dendam. Jarine Ki Ageng enggak oleh. Bukan parang. Itu pernyataan dari Ki Sabdo Alam pemirsa. Beliau ini salah satu praktisi tingkat angkasa juga yang kemampuannya sudah kondang kaloka di permasyarakatan kita, menyatakan bahwa energi Telaga Sari itu sangat positif dan sangat apa itu tadi bilangnya adem. Kalau menurut Ki Aryo Pamungkas gimana rasanya Ki Aryo Pamungkas merokok dengan pipa kayu Telaga Sari? Menambah kewibawaan. Kok tambah neh. Itu mesti wong pengen nek wong ngerokok Sari. Anu Pak, ngapunten, rada kemelinti Pak. PD. Median masuk jam wibal. PD wibawa itu kakak beradik. PD dan berwibawa. Itu energi salah satu dari percikan cahaya kayu Telaga Sari pemirsa. Barangkali ada yang disampaikan Ki Aryo Pamungkas? Sampun Gus. Alhamdulillah. Di sini kita merasakan dengan sensasi yang berbeda-beda walaupun satu bahannya sama, kayu Telaga Sari dari Ki Aryo Pamungkas, Ki Sabdo Alam, Ki Agung Diganda, Ki Ageng Silorjo, Ki Aryo Pangestu, dan Ki Pesut Mahakam, Ki Jodrono yang paling berwibawa mendebarkan jiwa beliaunya ini dari daerah Kembang Kuning, wilayah sebelah desa pemirsa. Itu benar-benar menyatakan semuanya kayu Telaga Sari itu luar biasa. Barangkali ada yang disampaikan saudara-saudara yang lainnya? Cukup Gus.
disampaikan. Kalau ada yang minat, silahkan hubungi. Hubungi saja, cuman hubungi, bilang minat tapi tetap tidak akan dilepaskan. Karena apa? Ini senjata-senjata kita pemirsa, tidak untuk dikomersilkan, tidak untuk dimaharkan. Ini untuk lambaran kita dalam menemani segala aktivitas kita, dalam menemani mencari ilham-ilham, hikmah-hikmah dari Yang Maha Kuasa. Demikianlah pemirsa, segala daya dan upaya dalam kita menjabarkan cakrawala cahaya ayat alam semesta. Jelasnya kita bukanlah para ahli agama, tapi kita adalah sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang salah satunya adalah mustika galih kembang kantil dan mustika kayu telaga sari. Pemirsa, bila ada segala kekhilafan kita, minta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra, teriring doa semoga seluruhnya, semuanya, khususnya para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa dianugerahi keterkabulan segala doa, tercapai segala cita-cita, dianugerahi panjang usia awet muda, sehat jiwa dan raga, dianugerahi rezeki melimpah ruah yang datang dari segala arah. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita bersama kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.